Shalom, Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Ketika kita melihat tema kita adalah kesia-siaan hidup. Ketika kita berbicara tentang kesia-siaan hidup, Bapak, Ibu, sering terkadang pikiran kita langsung tertuju pada kata tidak berguna. Sering pikiran kita tertuju pada kata tidak berarti. Itulah pandangan manusia tentang kesia-siaan hidup. Tidak berguna dan tidak berarti. Tetapi setelah saya merenungkan firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, saya mendapatkan sebuah pemahaman bahwa kesia-siaan hidup itu menggambarkan perjalanan manusia, pengalaman manusia ketika segala usahanya, segala jerih payahnya, pencapaiannya, atau kesenangannya di dalam dunia itu tidak memberi kepuasan yang kekal atau kepuasan yang sejati. Dan pada akhirnya semuanya itu tidak bertahan lama. Coba kita pikirkan, Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang yang bekerja dari siang sampai malam demi mengajar yang namanya kekayaan. Tapi ketika hartanya bertambah, justru ia merasa gelisah karena takut kehilangan hartanya. Karena pernah saya dengar cerita ini di kedai kopi, Bapak Ibu. Ada seorang yang mengatakan, makin banyak usaha aku pendeta, makin gak bisa aku tidur. Kenapa itu, Amang? Iya, aku usaha angkot. Aku sewakan. Kadang kalau udah jam 10 malam gak balik angkotku itu pusing kepalaku. Gak bisa tenang. Ada harta. Lalu Bapak Ibu Saudara, ada yang mengejar yang namanya popularitas. Menginginkan pengakuan dari orang lain. Tapi setelah mendapatkan semua itu, ia sadar bahwa semuanya itu hanya memberi rasa puas sesaat lalu hilang seperti asap. Bahkan juga Bapak Ibu Saudara, ada orang yang mengorbankan kesehatannya, mengorbankan keluarganya, mengorbankan waktunya untuk mencapai target-target hidup yang sudah direncanakannya. Namun setelah sampai pada puncak targetnya itu, ia merasakan sepi dan kosong. Tak ada yang kekal bagi jiwa. Itulah yang terjadi dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kita perhatikan apa yang dikatakan Pengkhotbah pasal 1 ayat 2 sampai 14, sebenarnya ini mengungkapkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa kesia-siaan hidup adalah kenyataan bahwa segala jerih lelah, pencapaian dan hikmat manusia di bawah matahari itu tidak memberi kepuasan sejati dan tidak memiliki nilai kekal bila terlepas dari Allah. Sebab semuanya hanya seperti uap yang sebentar ada lalu lenyap. Itulah menurut pengkhotbah tentang kesia-siaan hidup. Tetapi apa yang dikatakan oleh Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21 mengenai kesia-siaan hidup, inilah yang akan menjadi sebuah perenungan kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita memperhatikan bacaan firman ini, kita melihat bahwa pada saat itu ketika ada perkumpulan yang begitu ramai, perkumpulan yang begitu banyak, memandang dan melihat serta berfokus kepada Tuhan Yesus yang pada saat itu sedang mengajar orang banyak. Lalu dari sekumpulan orang banyak itu, Bapak Ibu Saudara, majulah seorang pria
Dengan bersuara lantang ia berkata kepada Yesus. Dikatakannya, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisannya dengan aku." Dia bersuara demikian, Bapak Ibu Saudara, dengan lantang ia sampaikan itu kepada Yesus. Dan pada masa itu, Bapak Ibu Saudara, meminta kepada Yesus menjadi hakim untuk membagi warisan dengan saudaranya. Permintaan ini dalam budaya Yahudi sangat wajar. Kenapa bilang? Karena dalam tradisi Yahudi, biasanya kalau ada sengketa tentang warisan, itu memang bisa dibawa kepada seorang rabi. Karena pada saat itu Yesus kan sedang mengajar orang banyak. Dia seorang rabi, seorang guru yang mengajar tentang Allah. Sehingga wajar saja ketika ada orang yang bersengketa pada masa itu bertanya kepada guru, karena guru adalah seseorang yang bijaksana. Setelah ia menyampaikan itu, Bapak Ibu Saudara, kepada Yesus, apa yang menjadi jawaban Yesus, Bapak Ibu Saudara? Di sini Yesus menolaknya. Dia berkata dengan lembut, "Saudara, siapakah yang mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Itu yang dikatakan Yesus kepada seorang yang sedang bersengketa dengan saudaranya itu tadi, Bapak Ibu Saudara. Penolakan Tuhan Yesus ini, Bapak Ibu, sebenarnya ini mengungkapkan sebuah kebenaran. Apa kebenaran itu? Yaitu hidup akan menjadi sia-sia bila hati kita terikat pada sengketa dan perebutan harta. Karena orang itu, Bapak Ibu Saudara, melewatkan kesempatan untuk menerima ajaran yang membawa hidup kekal. Karena saat itu Yesus sedang mengajar tentang kerajaan Allah. Ia melewatkan itu karena pikirannya terpaku pada materi. Lalu setelah Yesus mengatakan itu, Bapak Ibu Saudara, Yesus menatap orang banyak ini. Yesus melihat kerumunan ini dan memberikan sebuah peringatan tajam. Dan Yesus juga peringatkan saya dan Bapak Ibu pada hari ini. Peringatan yang sangat tajam itu terlihat jelas di dalam ayat yang ke-15 yang berkata, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan." Jadi di sini, Bapak Ibu Saudara, ketamakan artinya keinginan tak pernah puas untuk memiliki kekayaan itu. Dan ketamakan, Bapak Ibu Saudara, ini adalah jebakan halus yang menggerogoti hati, menggerogoti jiwa, bahkan menggerogoti pikiran kita sebagai manusia. Karena lewat ketamakan ini kita bisa mengukur nilai hidup dari jumlah harta. Kalau orang, Bapak Ibu Saudara, sudah berpikir mengukur nilai hidup itu dari jumlah harta, itu adalah kesalahan fatal, Bapak Ibu. Kenapa bilang? Karena kekayaan tidak bisa menjamin umur panjang. Betul apa betul, Bapak Ibu? Iya. Kekayaan itu, Bapak Ibu Saudara, sebagaimanapun uang banyak kita, nggak bisa kita beli umur. Nggak bisa. Kalaupun lagi sakit, di rumah sakit, perlu biaya, pakai uang. Tapi itu tidak bisa memperpanjang umur kita. Makanya Yesus ingatkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, di sini, bahwa kekayaan tidak bisa menjamin umur panjang. Apalagi menjamin keselamatan kita di dalam hidup bersama dengan Allah dalam kerajaan surga. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk menegaskan maksudnya di sini, Yesus menceritakan supaya gampang untuk didengarkan, dimengerti, dan dicerna oleh orang-orang yang sedang mendengar pengajarannya pada saat itu. Sehingga Yesus memakai sebuah perumpamaan. Dan Yesus berkata, Bapak Ibu Saudara, ada seorang kaya
tanahnya menghasilkan panen berlimpah. Ia memutar otaknya, memikirkan cara menyimpan semua hasilnya itu. Oleh sebab itu dia berkata, aku akan merombak lumbung-lumbungku dan mendirikan yang lebih besar. Lalu aku akan berkata kepada jiwaku, beristirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh seorang kaya dalam perumpamaan ini, tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah Bapak Ibu Saudara. Boleh bekerja, boleh. Boleh menabung, boleh. Boleh kita menabung. Tidak ada yang salah yang dilakukan oleh seorang kaya dalam perumpamaan Tuhan Yesus ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang membuat hidupnya sia-sia adalah ketika ia menganggap dalam teks ini harta sebagai tujuan hidup. Itulah yang membuat hidupnya sia-sia. Sudah banyak simpananku, aman hidupku, tentram jiwaku, pikiranku, semuanya aman, katanya Bapak Ibu Saudara. Sehingga pikirannya yang berpikir bahwasanya Bapak Ibu Saudara, ketika ia memiliki harta, ketika ia memiliki simpanan, dan menjadikan harta itu sebagai tujuan hidup, dia tidak memikirkan untuk berbagi dan hanya mengejar kesenangan pribadi. Inilah kesia-siaan hidup yang digambarkan lewat Injil kita pada hari ini, Bapak Ibu Saudara. Tetapi setelah ia menyatakan demikian dan kita mendapatkan kesia-siaan hidup adalah menganggap harta sebagai tujuan hidup, namun rencana yang telah matang, yang disusun begitu rapi, begitu indah untuk menikmati kehidupannya di masa hidupnya yang begitu berkelimpahan, firman Tuhan datang kepadanya. Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil darimu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah nanti? Jadi di sini Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat teks ini, kebodohan seorang pria dalam perumpamaan Yesus ini bukan karena kekayaannya Bapak Ibu. Ia bodoh bukan karena ia kaya, bukan. Tetapi ia bodoh karena ia hidup seakan kematian tak pernah datang. Dia hidup berpikir aku akan hidup terus, gak akan datang kematian itu. Itulah kebodohan dari pemikiran seorang kaya yang ada di dalam perumpamaan Yesus ini tadi Bapak Ibu Saudara. Jadi semua yang ia rencanakan menjadi sia-sia saat Tuhan mengambil nyawanya. Harta yang ia timbun tidak bisa dibawa, dan jika tidak pernah dipakai, tidak pernah dipakainya untuk tujuan yang kekal, semua akan hilang tanpa bekas baginya. Itulah yang terjadi dalam perumpamaan Yesus ini. Dan Yesus menutup pengajarannya ini Bapak Ibu Saudara. Dia berkata di dalam firman Tuhan yang mengatakan dalam ayat 21. Demikianlah jadinya dengan orang-orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Kaya di hadapan Allah Bapak Ibu Saudara, ini berarti memiliki kekayaan rohani. Bagaimana kekayaan rohani itu? Itu seperti iman yang teguh, kasih yang tulus, pelayanan yang setia, dan ketaatan kepada Tuhan. Itulah arti dari kekayaan di hadapan Allah. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu Saudara, orang yang kaya di dunia tetapi miskin di hadapan Allah adalah orang yang gagal dalam melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi sebenarnya perumpamaan ini mau mengingatkan kita bahwa hidup ini bisa menjadi sia-sia bukan karena kita kehilangan harta. Tetapi justru ketika kita memiliki harta tapi tidak memanfaatkannya, menggunakannya untuk kemuliaan Allah. Di saat itulah kehidupan menjadi sia-sia. Jadi Bapak Ibu Saudara, setelah kita mendengar pengajaran Tuhan Yesus Kristus ini, di dalam khotbah ini saya mau menyampaikan 5 prinsip yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, supaya hidup kita di dalam dunia ini tidak menjadi sia-sia.
Yang pertama Bapak Ibu Saudara, itu dikutip dari ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Di mana dalam ayat 13 sampai 14 ini mau menuntun kita supaya kita memutus keterikatan pada harta dan sengketa pribadi, sengketa materi. Karena kenapa pendeta? Kenapa Bapak Ibu? Karena banyak sekarang orang rela mengorbankan hubungan keluarga demi harta. Ada saudara yang tidak saling sapa bertahun-tahun gara-gara harta. Ada seorang sahabat yang terputus persahabatannya gara-gara bisnisnya tidak cocok pembagiannya. Lalu firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara, bahwa sekalipun harta itu penting dalam hidupmu, harta itu penting dalam hidupku Bapak Ibu Saudara, harta tidak boleh menjadi pusat hidup. Karena itu bisa merusak. Jadi hanya hubungan dengan Allah dan sesama itu jauh lebih berharga daripada menang dalam perkara materi. Jangan gara-gara harta rusak hubungan di dalam keluarga. Jangan gara-gara harta rusak perhubungan dalam persahabatan. Jangan gara-gara harta rusak hubungan dalam pertemanan Bapak Ibu Saudara. Inilah firman Tuhan yang mau ingatkan kita pada minggu hari ini. Makanya ada lagu yang mengatakan, harta yang paling berharga adalah keluarga. Sayangi keluargamu Bapak Ibu. Sayangi anak-anakmu. Sayangi suamimu, sayangi istrimu. Keluarga adalah harta yang paling berharga. Bukan harta. Harta hanya lengkap saja dalam hidup ini. Lalu dalam poin yang pertama ini apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara? Yaitu ketika saat terjadi perdebatan soal harta, mari kita belajar untuk mengutamakan damai, mengutamakan rekonsiliasi, ambil keputusan berdasarkan kasih, bukan keputusan semata-mata karena keuntungan. Ingatlah Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhanlah sumber pemelihara, bukan harta itu sendiri. Sudah jelas kok Yesus katakan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kita saja meminta kepada Tuhan. Tuhanlah sang sumber dari segala sesuatu. Tuhanlah sang sumber pemelihara. Jadi kalau tujuan hidup kita fokuskan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberi yang terbaik kepada kita. Tapi kalau fokus tujuan kita kepada uang, nanti lalap uang-uang itu dalam pikiran kita abaikan kesehatan, kita abaikan kekeluargaan, kita abaikan semua, rusak kita Bapak Ibu Saudara. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, supaya hidup kita tidak menjadi sia-sia, itu ada dalam ayat 15. Yaitu menolak ketamakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketamakan ini tidak selalu terlihat sebagai keserakan besar. Biasanya orang berpikir itu orang yang tamak, itu artinya orang yang serakah, orang yang mau ngambil banyak untuk dirinya sendiri, orang yang ingin lebih-lebih dari yang lain. Itulah yang disebut ketamakan. Tetapi hati-hati Bapak Ibu Saudara. Saya mau ingatkan lewat firman Tuhan pada hari ini, bahwasanya ketamakan itu bisa muncul dalam bentuk halus. Jadi kayak mana ketamakan dalam bentuk yang halus itu pendeta? Jadi ketamakan dalam bentuk halus itu Bapak Ibu Saudara, biasanya dia dalam hidupnya merasa tidak pernah cukup. Itu ketamakan. Lalap kurang dalam hidupnya, terus kurang, tidak pernah merasa cukup. Itu bagian dari ketamakan. Lalu selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Tuhan, hidupku kok seperti ini, hidupnya seperti itu. Tuhan, padahal aku sudah rajin gereja, dia tidak. Tuhan, aku rajin berdoa, dia tidak. Tuhan, aku rajin beri persembahan, dia tidak. Kenapa hidupku berbeda dengan hidupnya? Di saat kita membandingkan diri kita dengan orang lain, ketamakan itu sedang menggerogoti hati dan pikiran kita Bapak Ibu Saudara. Dan hidup yang seperti ini Bapak Ibu Saudara, ya, itu membuat hati gelisah,
Terus dia haus akan hal yang fana. Nah, lalu ketamakan itu juga nampak secara halus kepada orang yang suka menunda di dalam memberi. Nanti ajalah, besok ajalah, nanti ajalah. Itu juga bagian dari ketamakan yang menggerogoti jiwa Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu Yesus mau ingatkan kepada kita Bapak Ibu Saudara bahwa rasa cukup itu lahir dari hubungan dengan Allah, bukan pada kepemilikan materi. Jadi saya mau ajarkan kepada kita semua Bapak Ibu Saudara, termasuk juga mau mengajarkan kepada diriku sendiri ini, supaya setiap hari Bapak Ibu Saudara, coba sebutkan 3 kalimat di dalam hati atau catat setiap hari hal-hal yang disyukuri dalam hidup ini. Yang pertama, contoh, terima kasih Tuhan, sudah boleh aku menghirup nafas kehidupan yang Kau anugerahkan. Terima kasih Tuhan, boleh aku makan makanan ini. Terima kasih Tuhan, aku boleh menyelesaikan pekerjaanku dengan baik. Jadi belajar kita untuk bersyukur Bapak Ibu Saudara ya, dengan menyimpannya dalam hati, mengucapkannya atau mencatatnya, itu akan membantu kita untuk boleh merasakan, wah ternyata memang benar penyertaan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan ini. Lalu mari kita latih diri kita Bapak Ibu Saudara untuk boleh memberi bahkan saat kita merasa belum berlebih. Lalu yang paling penting Bapak Ibu Saudara dari ketamakan ini, mau diajarkan kepada kita, bedakan antara kebutuhan dan juga keinginan. Jadi sebelum membeli Bapak Ibu Saudara atau mengambil keputusan finansial, pikirkan dulu, ini kebutuhan atau keinginan. Duluankanlah kebutuhan daripada keinginan. Itu dia yang kedua, supaya hidup kita tidak menjadi sia-sia Bapak Ibu Saudara. Lalu yang ketiga Bapak Ibu Saudara itu ada di ayat 16 sampai 19. Yaitu menghindari hidup egosentris. Jadi dalam dunia saat ini Bapak Ibu Saudara, dunia yang modern, seringkali kesuksesan orang itu diukur dari seberapa banyak dirinya bisa mengamankan masa depannya. Tabungan besar, properti yang banyak, aset yang menguntungkan. Tidak salah Bapak Ibu Saudara punya tabungan. Tidak salah ketika kita merencanakan masa depan supaya masa depan kita lebih baik. Tidak salah. Tetapi itu semua menjadi salah ketika semuanya itu hanya berpusat pada kenyamanan diri saja. Karena Bapak Ibu Saudara, harta hanyalah titipan. Dan titipan selalu mempunyai tujuan. Tujuannya apa? Dipakai untuk boleh memberkati. Itulah dia tujuan dari harta itu Bapak Ibu Saudara. Jadi apa yang boleh kita lakukan lewat bagian yang ketiga ini Bapak Ibu Saudara? Pertama Bapak Ibu, mari kita belajar untuk boleh menyisihkan sebagian dari penghasilan kita secara teratur untuk membantu sesama kita, untuk pelayanan. Lalu kalau boleh jadikanlah, kalau Bapak Ibu punya mobil, ya Bapak Ibu punya kereta, jadikanlah harta yang kita punya itu untuk boleh menolong sesama seperti memberi tumpangan. Ya kan, siapa tahu ada rumahnya jauh ber-PA malam-malam karena pendeta masih menjelang tua, kedinginan, numpanglah aku naik mobil Bapak Ibu untuk pergi PA. Numpanglah juga Bapak Ibu bersama untuk pergi PA. Artinya kita pakai bersama-sama harta kita itu untuk memuliakan Tuhan, untuk pelayanan. Itu yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Lalu yang keempat itu ada di ayat yang ke-20 Bapak Ibu Saudara. Ini berbicara tentang hidup dengan kesadaran akan kefanaan. Jadi banyak orang Bapak Ibu Saudara yang berpikir bahwa hidup itu seakan masih lamanya aku hidup, masih jauh lagi kematian itu datang. Sehingga karena dia berpikir masih lama dia mati, masih lama kematian itu datang ke dalam kehidupannya, dia menunda hal-hal yang penting secara rohani.
ditundanya dulu untuk bertobat, ditundanya dulu untuk pelayanan, ditundanya dulu untuk memulihkan hubungan. Tetapi tahukah Bapak Ibu kebenarannya? Kita tidak pernah tahu kapan hidup kita berakhir. Kita harus memiliki kesadaran ini Bapak Ibu. Gak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Tuhan. Gak tahu kita akan kembali kepadanya. Atau bahasa Indonesia sehari-hari, gak tahu kapan kita akan meninggal. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, buang jauh-jauh bahwasanya hidup kita ini masih lama, masih panjang. Masih umur sekian kok, masih umur 50 kok, masih umur 60 kok, 40 kok, masih lama hidup saya. Buang jauh-jauh pikiran itu Bapak Ibu Saudara. Tapi mari kita berpikir bahwasanya kita tidak pernah tahu kapan hidup kita akan berakhir. Karena dua yang tidak bisa ditentukan manusia dalam hidup. Yang pertama, manusia tidak bisa memilih di mana dan bagaimana ia mau dia lahir. Yang kedua, dia tidak bisa memilih seperti apa dan bagaimana cara dia kembali kepada Bapa. Jadi ada bahasa Latin yang mengatakan memento mori, Bapak Ibu Saudara. Ingatlah hari kematian. Supaya apa kita mengingat hari kematian kita, pendeta? Supaya apa? Supaya kita sadar Bapak Ibu Saudara bahwa hidup kita ini bukan diri kita yang kendalikan, tapi hidup kita itu dikendalikan oleh Tuhan. Tuhan bisa kapan saja memanggil kita. Karena itu adalah otoritasnya Tuhan dalam hidup ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, marilah selagi kita masih diberi kesempatan, kita arahkan hidup kita ini kepada sebuah prioritas yang benar, yaitu menyiapkan hati kita untuk Tuhan setiap hari. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk melayani Tuhan dalam kehidupan ini Bapak Ibu Saudara. Jadi setelah kita mengetahui poin yang keempat dalam ayat 20 ini, hidup dengan kesadaran akan kefanaan kita sebagai manusia, Bapak Ibu Saudara. Maka ketika saat ini Bapak Ibu masih ada konflik, Bapak Ibu masih ada masalah pribadi, baik di dalam keluarga, di dalam pertemanan, di dalam pekerjaan, kalau ada konflik, firman Tuhan mau ingatkan, selesaikan konflik itu. Minta maaflah tanpa menunggu momen yang tepat. Minta maaf saja, sebab nggak tahu kapan kita hidup Bapak Ibu Saudara. Lalu gunakanlah waktu kita mulai hari ini untuk terus berdoa, melayani, dan membangun iman. Dan ingat setiap pagi Bapak Ibu Saudara. Mungkin ini bisa saja hari terakhirku. Apakah aku siap untuk bertemu Tuhan? Dengan demikian kita akan selalu mengingat hari kita Bapak Ibu Saudara. Bahwa kita ini adalah manusia yang fana, yang terbatas. Kapan saja kita bisa dipanggil oleh Tuhan dengan cara yang tidak dapat kita ketahui. Itu yang keempat. Yang kelima Bapak Ibu Saudara dalam ayat 21. Menjadi kaya di hadapan Tuhan. Jadi tadi saya sudah menjelaskan Bapak Ibu Saudara, bahwa kaya di hadapan Allah bukan berarti kita memiliki banyak aset rohani untuk kita banggakan. Tetapi kaya di hadapan Allah adalah ketika kita memiliki hati yang penuh kasih. Ketika kita memiliki iman yang kokoh dan ketaatan yang nyata. Iya Bapak Ibu Saudara. Jadi saat kita berdoa kepada Tuhan, walaupun doa kita belum dijawab oleh Tuhan, kita tetap bersuka cita. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan bilang tunggu, kita tetap bersuka cita. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan bilang oke di ACC, kita tetap bersuka cita kepada Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara, menjadi kaya di hadapan Tuhan adalah memiliki iman yang kokoh, mempercayakan segala sesuatu tentang hidup kita, masa depan kita, itu ke dalam tangan pengasihannya Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ukuran keberhasilan hidup bukan dari berapa besarnya saldo ada di ATM kita. Sebab pun kalau banyak pun saldo di ATM kita Bapak Ibu Saudara,
Nah, 2 bulan nggak dipakai nanti disita negara. Sudah keluar itu undang-undangnya di PTT, apa Pak Penatua DPS, nah, PPTK katanya. Jadi gak usah simpan banyak-banyak di saldo bank, nanti 2 bulan nggak dipakai lenyap. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, eh, ukuran keberhasilan hidup bukan dari banyaknya uang kita, saldo kita, tetapi dari buah roh, Bapak Ibu Saudara. Buah roh yang ada di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Dan dampak bagaimana kita melakukan buah roh itu di dalam kehidupan kita. Jadi saat kita menghasilkan buah yang memuliakan Allah, Bapak Ibu Saudara, itulah kekayaan yang akan bertahan sampai kepada kekekalan. Artinya bagaimana yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara? Bangun kebiasaan rohani itu. Baca Alkitab, berdoa, ikut persekutuan, melayani. Jadilah diri kita boleh jadi berkat di tempat kerja, jadi berkat di lingkungan, jadi berkat di dalam keluarga lewat teladan hidup yang boleh kita sampaikan. Dan mari kita belajar untuk boleh fokus pada pertumbuhan iman, bukan hanya pertumbuhan aset. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, di dalam akhir khotbah ini saya mau sampaikan bahwa hidup yang sia-sia bukan hanya dialami oleh mereka yang gagal dalam mencapai sukses. Tetapi hidup yang sia-sia itu juga dialami oleh orang-orang yang punya segalanya, tapi tidak manfaatkannya, memakainya untuk kemuliaan Allah. Jadi lewat Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21 mau mengingatkan saya dan Bapak Ibu Saudara, keterikatan pada harta, keterikatan pada ketamakan, keterikatan kepada egoisme dan mengabaikan kekekalan itu akan mengosongkan makna hidup. Nilai hidup tidak ditentukan dari seberapa banyak yang kita miliki, tetapi dari seberapa taat kita kepada Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita hidup dengan melepaskan hati dari perebutan harta. Marilah kita hidup menolak ketamakan dan hidup dengan rasa cukup. Marilah kita menolak Bapak Ibu Saudara untuk menggunakan berkat bagi diri sendiri, tapi kita pakai berkat itu untuk sesama kita dan menyadari waktu kita terbatas di dalam dunia ini. Dan mari kita mengejar kekayaan rohani. Bapak Ibu Saudara, hanya hidup yang diarahkan kepada Allah itu dipenuhi iman, kasih dan ketaatan yang akan bertahan selamanya dan tidak akan berakhir sia-sia. Amin.